Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bagian-bagian tanaman dan proses fotosintesis. Saksikan videonya sampai selesai ya. Apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah bagian pada tumbuhan yang berada di bagian bawah tumbuhan dan tertanam di dalam tanah. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah serta menyokong batang tumbuhan. Jenis-jenis akar serabut, akar tunggang, dan akar gantung. Batang adalah tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Fungsi batang sebagai saluran untuk mengangkut air mineral dari akar menuju daun dan menyalurkan hasil fotosintesis menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Jenis batang: batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Daun biasanya berbentuk lembaran tipis berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebut klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4. Pertama yaitu tumbuhan bertulang daun menjari. Contohnya pada daun pepaya dan singkong. Kedua yaitu tumbuhan bertulang daun menyirip. Contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Ketiga yaitu tumbuhan bertulang daun melengkung. Contohnya pada daun eceng gondok. Keempat yaitu tumbuhan bertulang daun sejajar. Contohnya pada daun jagung dan padi. Berdasarkan tepi daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 2. Pertama yaitu tumbuhan bertepi daun rata. Contohnya pada daun nangka dan daun bougainville. Kedua yaitu tumbuhan bertepi daun bergerigi. Contohnya pada daun mawar dan kersen. Kegunaan daun bagi tumbuhan ada 3, yaitu sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Karena daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang penting bagi manusia, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon dan merawatnya. Bunga. Yuk kita pelajari tentang si cantik bernama bunga ini. Kalian pasti pernah dong melihat bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah mengalami pembuahan, bunga akan berkembang membentuk seperti buah. Jadi bunga ini diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Tahu tidak, ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bahkan bunga juga bisa mewakili atau menandakan suatu karakteristik suatu tempat atau disebut bunga nasional. Di Indonesia ada beberapa bunga nasional yang disebut puspa. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia atau puspa. Pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Lalu, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut juga dengan
puspalangka. Bunga tersusun dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Ada pula dasar bunga yang berada pada bagian ujung tangkai bunga dan menjadi melekatnya mahkota bunga. Lalu ada perhiasan bunga yaitu kelopak dan mahkota bunga. Bagian bunga inilah yang memberikan keindahan pada bunga. Selanjutnya ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan bagi tumbuhan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Lalu ada juga bagian bunga bernama putik, yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat 2 inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Buah. Buah adalah hasil proses penyerbukan pada bunga. Fungsi buah, tempat menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji sebagai alat perkembangbiakan. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Baiklah Nanda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.